Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabea. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian di hari ini? Pasti baik-baik saja. Nah anak-anak, di pagi ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di pagi ini pada semester 2 kita akan belajar dengan tema 6, subtema 1, pembelajaran pertama dengan muatan. Anak-anak, di pagi ini sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, mari sama-sama kita lakukan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah anak-anak, untuk memperjelas proses pembelajaran kita di hari ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dalam mengisi kemerdekaan. 2. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menjawab pertanyaan. 3. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan. 4. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, kemerdekaan negara Indonesia diperoleh berkat perjuangan para pahlawan. Para pahlawan mengorbankan jiwa, raga, tenaga, dan pikiran untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang didapat oleh generasi terdahulu. Cara mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, seperti mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan dan membersihkan selokan. Jika kita tidak peduli terhadap lingkungan, hal itu akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya, lingkungan menjadi tercemar dan terhambatnya aliran air di selokan karena ada sampah yang menyumbat. Sebagai penerus bangsa, sudah sepatutnya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif berarti menghargai seluruh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, lingkungan memengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusi lebih lanjut. Baik anak-anak, sekarang coba anak-anak amati 4 gambar yang disajikan berikut ini. Gambar-gambar ini merupakan kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya,
ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Baik anak-anak, sekarang bacalah teks berikut ini. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani, yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu, dan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan
dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir dalam penyusunan naskah proklamasi mendatangani naskah tersebut. Namun, Soekarni mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya.
Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia juga telah menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu, golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia. Namun, keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia. Penolakan tersebut diwujudkan dengan perlawanan di berbagai daerah. Saat ini, bangsa Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajah. Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, sampai di sini dulu proses pembelajaran kita. Ingat, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.